Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari kitab Yesaya pasal 64 ayat ke-8. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi sekarang, ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami, kamilah tanah liat, dan Engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Berbahagialah setiap orang yang mau membaca, mau merenungkan, mau melakukan, dan mau membagikan firman Tuhan dalam kehidupannya setiap hari. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, pernahkah kamu merasa seperti hidupmu sedang diremukan, segalanya terasa berat, doa belum dijawab, dan harapan sepertinya ditunda? Hari ini Tuhan ingin mengingatkanmu, kamu tidak sedang dihancurkan, kamu sedang dibentuk. Tuhan tidak bekerja tanpa tujuan, setiap proses ada maksudnya. Yesaya menggambarkan kita seperti tanah liat di tangan sang tukang periuk. Tanah liat itu tidak bisa memilih bentuknya sendiri. Ia harus dihancurkan, diremas, dibentuk ulang, dan dibakar dalam api. Begitu juga dengan kita. Kadang Tuhan izinkan penantian panjang, rasa gagal, ketidakpastian, bukan karena Dia tidak peduli, tapi karena Dia sedang membentuk karakter surgawi di dalam hidup kita. Tahukah kamu, tanah liat tidak bisa langsung dipakai, ia harus melalui proses. Pertama, direndam dan diremas untuk menghilangkan gelembung, dan gelembung itu bisa diartikan kesombongan dan kerapuhan. Kedua, dibentuk perlahan dengan tangan ahli. Ketiga, dibiarkan mengering. Dan keempat, dibakar dalam suhu tinggi agar kuat dan tidak retak. Demikian juga Tuhan bekerja, Dia menghancurkan ego, membersihkan hati, lalu membentuk ulang. Ketika kamu merasa seperti dibakar oleh tekanan hidup, ingat, kamu sedang diperkuat. Mazmur 66 ayat 10 berkata, "Sebab Engkau telah menguji kami, ya Allah, telah memurnikan kami seperti orang memurnikan perak." Seringkali kita ingin langsung sampai ke hasil akhir, tanpa melalui proses. Tapi bentuk tanpa proses itu rapuh, potensi tanpa karakter itu berbahaya. Tuhan lebih tertarik pada siapa kamu jadi, bukan hanya apa yang kamu capai. Jangan marah saat Tuhan mengoreksi, jangan lari saat Tuhan menunggu, jangan kecewa saat hasil belum terlihat. Peluk proses pembentukan itu, karena dari sanalah kekuatanmu dibangun. Tuhan tidak akan membentukmu lama-lama jika tidak ada rencana besar di depanmu. Yusuf dibentuk dalam penjara untuk menjadi penguasa Mesir. Musa diproses di padang gurun selama 40 tahun untuk memimpin bangsa Israel. Yesus sendiri diproses di padang gurun sebelum pelayanan publiknya. Pertanyaannya adalah, apa yang Tuhan sedang bentuk dalam dirimu hari ini? Kesabarankah? Kepercayaankah? Keteguhan imankah? Jangan bandingkan prosesmu dengan orang lain. Tuhan punya cerita unik untuk setiap anaknya. Sebuah bejana di tangan seniman tidak pernah menjadi sesuatu yang biasa. Ia akan menjadi sesuatu yang indah, sesuatu yang berharga,
dan sesuatu yang berguna. Demikian juga hidupmu di tangan Tuhan. Yesaya pasal 64 ayat 8 mengingatkan kita ini bukan korban. Kita ini bukan korban keadaan. Kita ini karya Tuhan. Dan karya Tuhan selalu selesai dengan sempurna. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kuasa, terima kasih karena Engkau tidak membentuk kami tanpa tujuan. Walaupun proses ini kadang menyakitkan, kami percaya Engkau adalah tukang periuk yang penuh kasih. Bentuklah kami sesuai dengan kehendak-Mu. Ajarlah kami untuk tidak menyerah, tidak mengeluh, dan tidak menolak tangan-Mu. Kami mau percaya bahwa Engkau sedang mempersiapkan kami untuk sesuatu yang lebih besar. Di tangan-Mu kami aman. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.